Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masih bersama dengan Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah wilayah Sulawesi Tenggara di penghujung Ramadan malam ke-30 ya. Tahun ini kita masih membahas tentang zakat. Di malam kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa sebenarnya zakat itu dalam tinjauan hakikat ma'rifah, dan arti pada zakat itu sesungguhnya mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diri ini adalah pinjaman, maka diri ini harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Silahkan dilihat lagi ya secara detail uraian-uraian kami kemarin. Selanjutnya di malam ini kita bahas tentang mustahik, mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ada 8 golongan manusia atau orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Yang pertama yaitu orang fakir. Nah, ini orang fakir maksudnya orang yang butuh ya. Di dalam ranah hakikat ma'rifah, yang dimaksud dengan fakir di sini adalah orang-orang yang sangat butuh kepada Allah. Butuh di sini maksudnya adalah membutuhkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan butuh karena kekurangan harta misalnya, kekurangan makanan dan minuman, bukan ya. Itu kita berbicara di ranah syariat. Tapi yang kita maksud dengan fakir di sini di ranah hakikat ma'rifah adalah orang yang butuh. Fakir itu adalah orang yang butuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah orang-orang yang miskin. Orang miskin yang dimaksud di sini ya, orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang mengetahui dirinya tidak memiliki apa-apa lagi. Kenapa? Karena dia sudah mengembalikan semua hak Allah yang ada pada dirinya. Semua hak Allah yang ada pada dirinya. Nah, dia tidak memiliki apa-apa lagi. Dia sudah selesai dengan dirinya. Dia sudah mengembalikan sifat ma'aninya, harta yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga adalah Ibnu Sabil, orang yang sedang berjalan di jalan Allah. Nah, yang dimaksud dengan orang yang sedang berjalan di jalan Allah ini adalah orang-orang yang sedang menempuh ma'rifahnya menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disebut dengan Ibnu Sabil. Kemudian yang keempat, orang amilin. Mereka-mereka yang berjuluk amilin. Maksudnya adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya di jalan Allah. Orang-orang yang sedang beramal di jalan Allah. Nah, pastilah mereka akan mencari jalan menuju ma'rifatullah kepada Allah.
Nah, itulah golongan keempat yang berhak untuk mendapatkan zakat. Golongan yang kelima adalah para mu'allaf. Nah, mu'allaf yang dimaksud di sini adalah bukan mereka yang pindah agama dari agama lama ke agama yang baru. Tapi mu'allaf di sini maksudnya adalah orang-orang yang hatinya jinak, lembut, mudah menerima jalan ma'rifatullah menuju Allah. Dia sudah kiamat dari dirinya. Dia sudah tegak berdiri. Sudah melihat terbitnya matahari dari sebelah barat. Itulah orang-orang mu'allaf. Orang-orang yang berpindah dari kesadaran rohani rendah ke kesadaran rohani yang lebih tinggi lagi. Orang-orang yang sudah masuk ke dalam Islam yang sebenarnya. Tapi bukan Islam agama ya. Tapi kondisi rohani seseorang salib menempuh jalan yang sudah mencapai Islam atau penyerahan diri. Jadi Islam sebenarnya itu adalah kondisi rohani. Orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang mu'allaf. Kemudian golongan yang keenam adalah yang memerdekakan budak atau hamba sahaya. Seorang budak tentu saja menginginkan untuk bebas dari perbudakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang dalam kegelapan rohani, ya kan? Dalam ketidaktahuan, ketidakfahaman tentang Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sedang diperbudak oleh kegelapan nafsunya. Diperbudak oleh hawa nafsu, pikiran-pikiran kotor, dan jiwa rendahnya. Nah, makanya siapa saja merasa diperbudak oleh hawa nafsunya, pikiran-pikiran kotornya, pikiran-pikiran kejinya, dan jiwa rendahnya, nah, jalan menuju ma'rifatullah adalah cara untuk membebaskan diri dari perbudakan nafsunya. Orang-orang yang berjuang untuk keluar dari perbudakan nafsunya, perbudakan pikiran-pikiran keji dan jiwa rendahnya, itulah disimbolkan dengan memerdekakan budak, memerdekakan hamba sahaya. Kemudian golongan yang ketujuh itu gorimin, iya kan? Gorimin itu orang-orang yang mempunyai hutang. Nah, ini juga yang dimaksud dengan hutang sesungguhnya itu adalah kita mempunyai hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjanji kepada Allah, alastu birabbikum. Di alam ruh kan Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum. Lalu kita jawab, kalau wala sahidna. Ya saya, apakah aku ini Tuhanmu? Nah, kita menjawab dalam alam ruh itu bahwa ya kalau bala sahidna, ya saya membenarkan dan menyaksikan bahwa sesungguhnya engkaulah adalah Tuhanku. Nah, ini hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita harus membayar hutang itu dengan cara berjalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak tahu jalan pulang, ya berarti kita akan berhutang terus. Dan kalau kita mati menanggung hutang, ya bagaimana siksaan penderitaan? Ya kan? Dalam hadis kalau orang-orang yang berhutang itu biar dia salat sampai sekian lama, ibadahnya segala macam, kalau masih menanggung hutang berarti harus membayar hutangnya dulu. Nah, kita ini yang sudah dibayat oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ruh. Alastu birabbikum. Lalu kita menjawab kalau wala sahidna. Nah, makanya kita dilahirkan ke dunia ini. Dimasukkan ke dimensi dunia ini. Nah, kalau pada saat itu waktu Allah bertanya, alastu birabbikum, kalau kita tidak menjawab, bahwa kita tidak akan mungkin untuk dimasukkan
ke alam dunia ini, ke dimensi dunia ini. Tapi kalau kita menjawab kalau bala sahidna, ya kita dilahirkanlah ke dunia ini dan kita langsung menanggung hutang, membawa hutang itu untuk kembali kepada Allah, untuk menetapkan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbikum, Tuhan kita. Kita harus kembali kepadanya. Nah, kalau kita tidak kembali kepadanya, berarti kita gagal membayar utang. Itu akan reinkarnasi terus sampai akhirnya dia bisa membayar utangnya. Begitu ya. Kemudian golongan terakhir, golongan ke-8 yang berhak untuk menerima zakat adalah orang-orang yang jihad fisabilillah. Orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang sudah jihad benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah ma'rifatullah. Mereka lah yang menuju Islam yang kafah. Awaludin ma'rifatullah, akhirudin mahabbatullah. Awalnya adalah mengenal Allah dan akhirnya adalah cinta kepada Allah. Nah, inilah 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Berhak untuk menerima zakat. Dan mereka lah, 8 golongan ini adalah orang yang beruntung. Karena mereka berhasil mengembalikan zakat dirinya kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Ini tentang cinta kepada guru kami, Sang Waliyah Mursida. Udhuluha bisalamin aminin. Salamun bima sabartum. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.